Oke, perusahaan kami, Krokodik, sudah mulai dari tahun 2009 dan semakin berkembang. Waktu itu kita hanya 3 orang, tapi sekarang sudah berkembang lebih dari 60 personel, dan portofolio kami juga sudah bertambah. Portofolio kami sudah pernah mengerjakan dari HM, Vision Tech, MPM, AXA, Pertamina, Angkasa Pura, dan lain-lain. Sudah lebih dari 100, mungkin 200 aplikasi dan lebih dari 100 klien. Oke, misi kami seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, karena kami berdasarkan problem solving, misi kami adalah membantu klien kami agar bisa mengatasi masalah dan lebih dari itu mengumpulkan, mencari permasalahan, inti permasalahannya apa, memecahkan dan mengumpulkan data-data agar menjadi insight dan nantinya mencapai stage apa yang kami sebut sebagai exponential growth, yaitu bertumbuh eksponensial dari data-data sebelumnya, permasalahan yang sebelumnya ada, pemecahan seperti apa agar bisa berkembang lebih jauh. Dan tidak hanya membuat aplikasi custom, Krokodik juga punya beberapa produk. Contoh produk B2B kami ada Reprime, Keris, Salor, dan Eventi. Untuk yang B2C ada Growth Booster, ada Ta'aruf Online Indonesia. Ini mungkin yang masih jomblo dan fisabilillah gitu ya, mungkin bisa pakai nih Ta'aruf Online Indonesia, dan yang diet bisa pakai aplikasi kami yang namanya EasyFit. Oke, sedikit rules untuk webinar kita hari ini. Silakan mengikuti webinar senyaman mungkin. Mau sambil tiduran boleh, mau sambil duduk, mau siapin catatan boleh, sambil ngemil boleh. Dan mohon mikrofonnya dalam keadaan off. Soalnya nanti apabila ada pertanyaan dan sudah bisa oleh host, nanti silakan ditanya langsung. Dan kalau ada pertanyaan juga boleh atau keluhan tentang audio atau video atau gambarnya terlalu kecil misalnya, silakan ketikkan di kolom chat. Lalu yang terakhir terkait dengan sertifikat dan recording akan dibagikan kepada teman-teman semua setelah mengisi feedback form. Nanti di akhir kita akan bagikan feedback form teman-teman isi dan akan dikirimkan sertifikatnya ke email sesuai dengan nama yang teman-teman isikan di situ. Dan hari ini juga kita ada giveaway. Tadi sudah disebutkan kalau kita punya produk Reprime ya, kita punya 2 voucher subscription Reprime sebesar 200 MB. Sedikit tentang Reprime. Reprime adalah sebuah platform pengelolaan karyawan yang base-nya adalah mobile aplikasi untuk absensi, laporan kerja, payroll, atau lembur, dan kita juga punya face recognition, jadi untuk memudahkan dan memvalidasi data yang disubmit oleh teman-teman di perusahaan gitu ya. Dan Reprime ini base-nya adalah cloud, dan kita subskripsinya based on kuota yang dipergunakan seperti itu ya. Oke. Nah, masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang effective communication for successful project. Sebenarnya gimana sih seorang, di sini konteksnya aja project management ya, project manager terkait dengan apa sih yang mereka lakukan, terus permasalahan apa sih yang mungkin muncul, siapa sih stakeholders-nya, dan pada akhirnya komunikasi mereka itu seperti apa yang efektif, seperti itu ya. Ini kita udah kehadiran 2 orang senior project manager di Krokodik. Yang pertama adalah Mas Alfian. Halo Mas Alfian. Ya, halo malam Ya. Mas Sabto, malam semuanya. Ya, dan satu lagi ada Mas Rino. Halo Mas Sabto. Ya, halo Mas. Halo semuanya. Ya, Mas Alfian dan Mas Rino berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai project manager dan sudah menangani banyak project. Kalau Mas Alfian udah pernah Pertamina,
Udah Angkasa Pura, AXA juga, dan Vision Flag. Kalau Mas Rino diantaranya adalah Indosat, Honda, AHM ya, AXA, dan Modena. Oke, mungkin tanpa berpanjang kalam, without further ado, the screen is yours dari Mas Rino. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Sabto. Saya share screen ya Mas. Oke, selamat malam yang udah join. Terima kasih ya. Udah nyempetin ikut webinarnya. Tadi udah disampaikan sedikit ya sama Mas Sabto, perkenalan dikit. Nama saya Rino Nesa Abrisedo, biasa dipanggil Mas Rino ya. Tapi kalau di klien biasanya panggilnya Pak Rino. Nah, sedikit perkenalan diri. Sebenarnya dulu saya tuh basicnya di web developer ya. Jadi udah sejak tahun 2013-an. 2013 dulu aku join di Krokodik sebagai web developer. Nah, alhamdulillah dikasih amanah sama perusahaan untuk jadi project manager. Nah, itu udah sekitar 5 tahunan lah. Jadi total di Krokodik kurang lebih udah 9 sampai 10 tahun. Udah lama banget ternyata. Oke, malam ini kita bahas tentang effective communication ya untuk successful project. Nah, di sini coba aku jelasin dulu nanti gimana sih alur masuk dari project itu ke tempat kita atau ke Krokodik. Nah, yang pertama nanti akan biasanya ada klien masuk, inquiry. Nah, kemudian ini udah diskusi sama analis, nego harga, kemudian problemnya seperti apa, kemudian dealingnya seperti apa. Nah, setelah masuk dealing nih, itu nanti akan masuk ke namanya planning. Jadi udah deal, project udah masuk, kemudian itu fase selanjutnya adalah planning. Nah, mulai dari fase ini itu udah dihandle sama project manager. Jadi ini start project manager handle project itu setelah project dealing di sini. Jadi mulai kita planning. Nah, setelah planning itu ada apa? Di sini ada produksi, itu bagian intinya. Kemudian di sini ada fase untuk testing. Testing produk yang udah dibikin, apakah udah sesuai apa belum, itu ada di fase testing. Nah, kemudian setelah udah oke semua nih, udah testing, itu selanjutnya kita akan deploy. Jadi deploy ke production environment. Jadi udah siap dipakai. Nah, selanjutnya after sales-nya kita ada di maintenance juga. Jadi PM kalau di Krokodik itu handle ke maintenance juga. Nah, kalau teman ya bukan di dunia IT atau apa, ini aku coba jelas sedikit ya, project manager itu apa sih sebenarnya. Nah, kemudian adalah seseorang yang bertanggung jawab mulai dari fase planning, execution, controlling, closing, dan juga after sales project. Nanti akan aku jelasin masing-masing ya. Itu kita sebut sebagai rangkaian project management. Nah, kurang lebih nanti gambarannya seperti ini ya. Kalau jadi seorang project manager. Yang pertama dia ada di fase planning. Di fase planning ini ada apa aja sih?
Nah, di sini ada timeline project. Jadi kita ada timeline project, kemudian ada URS. URS ini user requirement specification. Nanti untuk detail masing-masing ini aku jelasin di slide selanjutnya ya. Kemudian fase selanjutnya adalah execution. Dan di sini tasknya apa aja sih? Nah, di sini mulai development, kemudian ada testing dan bug fixing. Nah, selanjutnya untuk controlling ya. Task selanjutnya adalah controlling. Nah, ini progress sama timeline ya. Ini yang perlu dijaga ketat. Kemudian controlling scope juga. Kemudian setelah itu ada closing. Nah, di closing ini ada lebih ke dokumentasi projectnya. Nah, setelah itu selesai semua, kita ada juga service after sales-nya juga, itu maintenance. Nah, langsung aja aku detailin ya masing-masingnya. Nah, di fase planning ini seorang project manager dia akan nyusun timeline dulu nih. Timeline projectnya seperti apa, kemudian nanti desainnya, planningnya seberapa lama, kemudian produksinya berapa lama, kemudian nanti sampai ke go live-nya itu kapan nanti akan dibuat timeline dulu di sini. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah kita akan diskusi sama klien nih, diskusi detail tentang namanya user requirement specification. Jadi itu jadi kita kayak meeting sama klien gitu. Nah, dari depan tadi kan ada dari analis tuh. Dari analis sudah ngasih poin-poin requirement yang udah deal nih. Nah, sekarang kan tinggal dari PM itu akan mendetailkan poinnya masing-masing. Jadi ambil contoh seperti ini. Misalnya di dokumen dealingnya dia ada fitur, kita ambil contoh mobile aplikasi ya. Ada fitur contoh aja form registrasi. Nah, kalau di link di depan tadi dia akan ditulis cuman registrasi modul gitu. Nah, di user requirement ini nanti kita akan diskusi lebih dalam, register seperti apa, kemudian formnya seperti apa aja, kondisinya seperti apa aja, itu ada di dokumen user requirement. Jadi itu nanti sebagai pedoman untuk kita masuk ke produksinya. Nah, kemudian di sini ada fase execution. Nah, kalau orang bilang ini inti dari projectnya ya. Ini dia development, produksi, ngerjain fitur-fitur yang udah didetailkan di user requirement tadi. Jadi di sini udah masuk fase development. Nah, selanjutnya di sini ada testing dan bug fixing. Jadi ini nanti ada tim QA, ini nanti dia akan bikin test case dulu nih. Test case apa aja sih yang harus dites, flow-nya seperti apa, itu nanti udah di-define di dokumen testing tadi. Nah, setelah di testing, ini kita ada controlling. Jadi di sini tugas PM itu sebagai control scope project. Jadi kalau di project biasanya kan ada penambahan di tengah atau fiturnya diganti dan lain-lain. Nah, ini di PM dia tugasnya ada di controlling scope tersebut. Jadi apakah itu bisa dimasukin atau bisa ditunda dulu atau seperti apa. Itu nanti sesuai dengan priority dari kliennya sendiri. Nah, selanjutnya adalah progress project versus timeline. Jadi PM di sini dia punya tugas juga untuk reporting ke klien.
Jadi sesuai timeline, misalnya tanggal 1 ini harus udah sesuai dari timeline-nya tuh kita udah bisa deliver apa, itu harus dijaga oleh seorang project manager. Nah, setelah itu ini ada fase closing. Fase closing ini lebih ke dokumentasi project ya. Tapi ini sering terabaikan juga terkait dokumentasi project. Jadi di sini pentingnya dokumentasi project tuh contohnya kayak gini. Jadi misalnya project udah selesai nih, udah dipakai. Nah ternyata mau ada update nih, mau ada update, ternyata timnya beda lagi, beda tim. Nah itu dari tim yang baru dia akan mempelajari dari dokumentasi project ini. Jadi ada dokumentasi coding juga, test case-nya ada juga, kemudian dokumen URS tadi juga ada juga di sini. Jadi cukup penting untuk dokumentasi project. Nah, selanjutnya ada after sales. Nah, after sales ini lebih ke maintenance ya. Nah, di maintenance ada kita kategorikan jadi 2. Itu ada preventive maintenance dan corrective maintenance. Jadi preventif itu lebih ke kita jaga nih biar si misalnya aplikasi atau apa itu tidak error di kemudian hari. Contohnya kalau misalnya aplikasi Android ya, kalau ada versi Android terbaru ya kita harus ngecek nih apakah aplikasi itu kompatibel apa enggak. Jadi kita siapin dulu nanti update-nya seperti apa. Jadi enggak nunggu untuk error atau ditemukan masalah di aplikasinya. Kemudian yang selanjutnya ini korektif yang udah terjadi ya. Jadi kalau ada misalnya klien, user, report, oh ternyata aplikasinya ada error nih. Nah itu baru kita kerjakan. Nah itu disebut corrective maintenance. Nah selanjutnya siapa sih stakeholder dari PM sendiri? Nah di sini aku bagi jadi 2 ya. Kita punya stakeholder ke internal sama ke eksternal. Nah, kalau di internal ini ada beberapa stakeholder ya. Ini ada analis yang dealing klien di depan. Kemudian ini ada desainer juga. Desainer ini lebih bantu ke fase planning. Jadi tadi di fase planning itu kita bikin prototipe. Nah, bikin prototipe itu dalam bentuk image, nanti yang bisa diklik-klik itu. Nah, itu oleh tim desainer. Kemudian ada juga dari tim tester. Tester ini yang nanti memastikan aplikasi itu berjalan sesuai dengan ekspektasi klien. Nah, selanjutnya yang paling inti itu ada developer yang bikin, kemudian ada finance juga. Jadi dari tim finance pasti dia kan punya target ya, target penarikan untuk si project tersebut. Nah, biasanya koordinasi dengan project manajernya. Bisa ditarik atau belum, ada kendala apa, dan lain-lain. Nah, itu kalau untuk ke internal. Selanjutnya PM dia akan ada juga komunikasi ke eksternal. Kalau di sini dalam artian klien ya. Nah, di klien sebenarnya ada siapa aja sih stakeholder-nya seperti apa. Nah, ini aku contohin ini idealnya ya. Ideal klien tuh seperti ini. Cuman beberapa klien ada juga yang lebih simpel lagi. Nah, di sini ada PIC. Kalau kalau kita sebutnya dia sebagai PM di project-nya itu. Jadi PM dari sisi kliennya. Kemudian di situ ada juga BA, Business Analyst. Jadi ini nanti dia akan
memastikan requirement-requirement dari si usernya. Jadi lewat PA dulu. Kemudian ada juga support dari tim IT. Kalau dari klien ada tim IT-nya, itu lebih bagus. Kemudian ada usernya. User ini yang biasanya dia yang memakai si aplikasinya tersebut. Nah, kadang beberapa klien kita juga ada yang cuman 2 nih, cuman PIC, cuman plus user doang. Jadi cuma 2. Nah, biasanya kalau strukturnya lebih kecil seperti ini, nanti diskusinya lebih panjang. Jadi kita diskusinya langsung sama usernya. Kadang nanti user satunya minta A, satunya minta B. Nah, di sini agak repot. Tetapi kalau di tempat klien ada bisnis analisnya ya, requirement-requirement tersebut dia akan ke filter ke BA dahulu. Jadi baru masuk ke PM-nya. Nah, di sini cukup kompleks ya. Jadi dari project manager dia akan handle dari mulai project masuk sampai selesai, kemudian komunikasi juga ke internal dan eksternal. Nah, ini beberapa skill basic yang harus dimiliki project manager ya. Yang pertama, komunikasi. Nah, ini cuman project manager doang ya. Semua profesi pasti dia akan harus punya basic komunikasi yang baik. Nah, kenapa harus punya basic komunikasi yang baik? Seperti yang saya jelasin tadi, si project manager ini sekitar 90% itu dia lebih ke diskusi-diskusi. Jadi ke internalnya diskusi, kemudian ke eksternalnya, ke klien, itu juga perlu komunikasi. Nah, ini perlu punya skill komunikasi yang bagus. Selanjutnya adalah kepemimpinan, jadi leadership. Sebuah project kan idealnya dia adalah sebuah tim ya. Nah, leadership-nya dari tim itu ya seorang project manager. Nah, di sini kalau bahasanya kepemimpinan kan biasanya bayangannya kan, wah ini tukang nyuruh-nyuruh nih, nyuruh ngerjain ini, tanyain progresnya seperti apa, bukan seperti itu ya. Jadi di sini kepemimpinan tuh lebih, kalau menurutku tuh lebih ke layani. Jadi klien butuhnya apa ya kita layani, kemudian dari misalnya dari internal, dari tim desainer butuh apa, ya kita sebagai project manager yang kita akan layani seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang critical manajemen waktu. Nah, kenapa harus punya manajemen waktu? Itu kita lebih punya tanggung jawab klien. Jadi misalnya di timeline Juli misalnya, itu harus deliver aplikasi misalnya. Nah, itu harus ditepati dalam artian kita akan report progress ke klien sesuai dengan waktunya yang udah kita siapin, yang udah kita janjiin di awal. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen resiko. Setiap project pasti punya resiko ya. Contohnya seperti ini. Misalnya udah ada project nih, udah jalan, udah smooth, kemudian udah masuk ke development, ternyata ada SDM yang resign nih, misalnya contohnya. Nah, itu termasuk resiko juga. Jadi seorang project manager tuh harus punya mitigasi kalau misalnya dia resign. Nah, itu kan kayak di reset tuh. Udah kita jelasin dari awal, udah diskusi panjang lebar dari A sampai Z. Ternyata resign atau apa. Nah, jadi kayak
kita harus nyiapin resource baru, kemudian kita harus transfer knowledge lagi dari awal sampai akhir. Nah, itu kan take time juga tuh di situ. Nah, kemudian paham teknis. Ini lebih ke nilai tambah seorang PM sih. Jadi dia mesti tahu basic teknis seperti apa. Contohnya gini, kadang kita diskusi meeting nih sama klien. Tiba-tiba ada quick question dari klien nih, misalnya, Mas, nanti aplikasinya bisa login pakai sosial media nggak? Nah, itu si seorang project manager kalau dia tahu skill apa teknisnya, pasti dia akan langsung jawab bisa atau enggak, langsung jelas gitu. Jangan sampai nanti ketika klien tanya seperti itu, dari PM jawabannya, nanti kita confirm ke tim dulu ya Pak, bisa apa enggaknya. Nah, kayak itu kalau aku jadi kliennya, ya kelamaan, mending cari vendor lain atau apa. Nah, setelah itu cukup kompleks ya dari project manager, handling timnya, kemudian projectnya seperti apa, terus juga kita layanan ke kliennya seperti apa. Nah, ini selanjutnya nanti dari Mas Alfian akan bahas beberapa real case yang ada di lapangan sih terkait komunikasi. Nah, silakan Mas Alfian. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Rino. Cukup kompleks ya teman-teman ya, atau cukup panjang memang apa yang harus dilakukan oleh seorang project manager, baik itu dari project itu mulai planning sampai dengan maintenance gitu ya. Nah, di sini mungkin apa aja sih yang biasanya ditemui kendala-kendala dalam hal komunikasi dalam pengembangan suatu project ini kayak gitu. Ada banyak ya, cuman di sini kami akan angkat beberapa yang itu memang fokus utama atau ibaratnya yang sering terjadi dan itu membuat jadi masalah masalah banget gitu ya. Nah, kita coba ambil 4 poin. Yang pertama yaitu berbeda pendapat antar stakeholder di sisi klien. Nah, ini cukup sering juga kita temui, apalagi klien itu memiliki beberapa stakeholder atau beberapa owner yang bergabung dalam pengembangan itu. Misal ada direkturnya, ada lead IT-nya, kemudian ada lagi lead desainernya. Nah, mereka punya masing-masing ini yang biasanya menjadi beda pendapat gitu ya. Nah, beda pendapat itu memang lumrah ya. Kan di sini dalam suatu pengaman proyek kita harus memutuskan nih dari sisi PM mana sih yang pendapat mana atau permintaan mana yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita kerjakan semua juga otomatis akan membengkak ya scope, karena kita akan berpaduan pada scope tadi dan juga timeline yang udah disepakati. Sehingga dari PM akan meminta satu orang atau PIC mana yang itu bertanggung jawab untuk memutuskan apakah fitur ataupun modul mana yang disepakati kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mereka menyampaikan dan kita filter, karena kan tadi itu adalah dari sisi klien sendiri. Nah, berarti mereka harus diskusi sendiri mana sih yang harus mereka putuskan kayak gitu. Jadi di sini dari situlah nanti si PR akan meneruskan fitur itu menjadi fitur yang akan diproduksi kayak gitu. Jadi jangan sampai kita udah produksi nih fitur A gitu ya. Ternyata di tengah-tengah pengen ganti nih fitur B karena ada user yang tadi ya user tertentu itu pengen B kayak gitu. Nah, kita nggak bisa kayak gitu karena tadi siapa yang memutuskan fitur itu A.
Sehingga itulah yang akan kita pakai karena efeknya bisa ke timeline dan juga effort yang udah dikeluarkan gitu ya. Karena bisa aja kita udah bikin A, kita diubah jadi B, otomatis effort usaha yang kita keluarkan untuk bikin A itu ya kalau itu dirubah begitu saja gitu. Jadinya PM akan berpatokan pada kebutuhan terakhir itu seperti apa. Nah, kalaupun memang itu keputusan mutlak, ibaratnya gini, benar-benar pengen diganti ke B gitu ya, itu masuknya menjadi change request kayak gitu ya. Jadi itu bukan berubah begitu saja, tapi memang fitur baru kita masuknya seperti itu. Dan itu akan biasanya ada ini ya, ada kontrak lagi atau ada sepakatan baru untuk fitur yang baru ini seperti itu. Itu terkait berbeda pendapat ya di stakeholder. Itu kemudian ada lagi yaitu kesalahpahaman informasi dari klien ke project manager. Nah, kesalahpahaman apa sih yang dimaksud gitu ya? Contoh di situ kan ada pertanyaan menjadi sebuah permintaan. Nah, ini sering banget gitu ya kita alami. Jadi si pihak klien itu sebenarnya kadang menanyakan, tapi ya kita jawab itu secara teknisnya gitu ya, bisa atau tidaknya. Nah, tapi dari sisi klien itu seolah-olah itu pengen gitu ya. Jadi pertanyaan itu jadi sebuah permintaan akhirnya kayak gitu. Contoh ya, Pak, memungkinkan nggak sih kalau loginnya itu pakai sosial media gitu ya? Bisa nggak ya kalau login itu pakai sosial media kayak si A? Ya secara teknis itu bisa gitu ya, nggak mungkin kan nggak bisa karena di aplikasi lain juga bisa. Itu kita biasanya kita jawab bisa. Nah, ternyata di suatu saat sudah jadi nih si klien menanyakan, Mas kemarin kan saya minta loginnya pakai sosial media kayak gitu. Loh, kemarin kan bapaknya cuma tanya gitu ya, maksudnya cuma tanya bisa nggak pakai sosial media? Ya kita jawab bisa. Bisa bukan berarti kita kerjakan gitu ya. Atau misal spesifikasi awal itu ada update foto profil biasa ya. Saat ini kan banyaknya aplikasi untuk update foto profil. Nah, di sepakatan awal itu update foto profilnya dari galeri maupun kamera kemudian upload. Itu standarnya kayak gitu. Nah, si klien menanyakan nih, kalau upload fotonya kayak WA itu bisa nggak ya? Bisa diedit dulu gitu ya, di crop gitu ya, konsepnya di crop. Kemudian bisa nggak ya kalau diedit pencahayaannya, misal kayak kayak Instagram gitu loh gitu. Bisa nggak ya? Nah, kalau secara teknis itu bisa gitu kan. Tetapi kembali lagi gitu ya. Di kesepakatan awal itu kita update foto profilnya hanya langsung ambil dari foto maupun galeri, tidak ada perubahan pencahayaan, tidak ada perubahan ukuran foto kayak gitu tidak ada, sehingga itu yang menjadi permasalahan di ke belakang kayak gitu. Karena tadi ya perbedaan kita upload foto biasa sama ada editing itu juga akan effortnya berbeda gitu sebenarnya kayak gitu. Itu yang bisa jadi bikin masalah. Makanya di sini biasanya kita ada yang namanya tadi ya user requirement specification yang udah dijelaskan tadi dari Mas Rino gitu ya. Ada dokumen, kita sepakati fitur itu akan seperti apa, jadi detail baik itu dari sisi field-nya, dari sisi action-nya, kondisinya itu kita udah jabarkan dulu nih di dokumen itu kayak gitu. Sehingga dalam pengerjaan kita akan berpatokan pada dokumen spesifikasi itu. Kalaupun memang di tengah-tengah ada perubahan, nah tadi kita cek dulu nih perubahannya itu sesuai enggak dengan apa yang kita sepakati di awal. Apalagi kan pengerjaan proyek itu enggak sehari 2 hari ya, bisa 1 bulan 2 bulan atau 3 bulan. Nah kita kalau tidak ada dokumen bisa lupa apa yang kemarin kita sepakati. Apalagi lebih dari satu klien bisanya gitu ya. Jadi kemarin kita kesepakatan sama si A apa sih? Nih, kalau emang kita nggak ada dokumen, nah itu yang bikin bingung. Makanya di sini butuh yang namanya user requirement apa yang kemarin kayak gitu. Jika memang perubahan itu minor gitu ya, itu masih bisa nih kita ganti. Kalaupun memang cuma ganti label gitu ya,
atau ganti warna. Tapi kalau memang itu yang besar atau biasanya lebih dari satu main dash, ya tadi masuknya ke change request, kita sebutnya seperti itu, atau penambahan fitur. Itu di kesemuan informasi dari sisi klien dan PM. Kemudian yang selanjutnya adalah pergantian PIC project dari internal klien itu. Nah, ini yang bikin project manager agak kewalahan gitu ya. Apalagi perubahannya udah di tengah-tengah, udah bisa sampai udah 50%, PIC-nya diganti. Biasanya karena resign ataupun PIC itu pindah divisi. Kayak gitu. Nah, di sini jadi seolah-olah kita memori gitu ya. Reset memori adalah kita harus menjelaskan ulang nih dari sisi pengembangannya seperti apa, atau bahkan bisa aja nih di PIC baru ini memunculkan fitur-fitur baru, ide-ide baru yang itu sebenarnya berbeda dari kesepakatan awal kayak gitu. Misal registrasinya kemarin pakai seperti ini gitu ya, kesepakatan PIC awal. Nah, PIC yang baru biasanya akan improve nih karena kan dia tidak tahu ya perkembangan dari awalnya seperti apa. Nah, di saat dia baru kemungkinan kan pengen menunjukkan nih, oh kayaknya kurang ini, kurang itu kayak gitu. Nah, di situ akan memunculkan banyak improvisasi yang di luar kesepakatan atau di luar skop di awal. Nah, disinilah project manager tadi bertugas gitu ya, menghandle project ini tetap di dalam skop yang udah disepakati kayak gitu. Ini sering nih kayak gitu. Jadi pergantian klien akan menimbulkan skop-skop baru kayak gitu. Nah, kita balik lagi, kita cek nih dokumen. Biasanya ada yang namanya minute of meeting ya. Jadi meeting kita ada yang namanya dokumen itu, MOM kita sebutnya gitu. Jadi dalam MOM itu apa sih yang kita bahas hari itu, apa kesepakatan hari itu, kita catat nih. Kayak gitu. Bedanya dengan user requirement apa? Nah, kalau MOM ini yang pembahasan meeting gitu ya, pembahasan meeting. Jadi bisa aja kan pembahasan meeting biasanya di awal, oh kita kesepakatannya A, di akhir meeting bisa aja kesepakatannya jadi B gitu kan. Tapi kan di akhir kesepakatan itu B gitu ya, bukan A kayak gitu pun memang di awal kita kesepakatannya A, tapi setelah di akhir meeting biasanya kesepakatan ganti jadi B. Nah, disinilah kita akan merujuk ke minute of meeting kayak hasil diksi dan juga di user requirement. Dari dua ini dokumen inilah kita akan bandingkan kayak gitu ya. Jadi kita tidak terpisah satu sama lain. Jadi ibaratnya kita compare benar nggak sih antara minute of meeting dengan dokumen requirement ini sama kayak gitu. Itu yang harus kita handle seperti itu, pergantian PIC dari klien. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bisa di slide selanjutnya, Mas Rino. Nah, ini yaitu klien itu langsung bypass informasi ke engineer. Nah, di dalam Krokodik itu kita ada kesepakatan bahwa setiap komunikasi itu kita lakukan di WhatsApp group atau melalui project manager gitu ya. Jadi handle komunikasi dari klien itu akan dihandle oleh project manager. Jadi biasanya kalau project udah deal, dia di sisi planning udah deal, maka kita akan buatkan satu project satu grup WhatsApp di mana di situ ada PIC dari klien, kemudian dari Krokodik, ada project manager, kemudian biasanya ada lead-nya, lead dari engineer, misalnya kita lead engineer ataupun dari lead designer. Nah, di situ kita diskusi dalam WhatsApp group itu. Nah, kadang klien itu akan bypass nih atau langsung japri gitu ya, istilahnya japri ke engineer maupun desainernya, minta diubah. Nah, ini yang kita waspadai karena kalau kita atau kalau klien minta yang perubahan itu langsung ke engineer maupun ke desainer itu bisa jadi akan berbeda scope kayak gitu ya. Jadi skopnya tadi mintanya A, dia langsung japri dirubah menjadi B atau ditambahkan bahkan ditambahkan kayak gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai karena biar project ini
inline dengan scope maupun sesuai dengan timeline-nya. Walaupun ditambahi itu harusnya tidak merubah timeline kayak gitu. Nah, kalau tambahannya itu terlalu besar atau terlalu banyak juga akhirnya kan yang berdampak kepada sisi timeline-nya kayak gitu. Jadi di sini yang perlu tekankan lagi adalah untuk seluruh komunikasi itu melalui WhatsApp group ataupun langsung kontak ke project manager, kecuali memang project manager udah beratnya apa ya, memberikan wewenang kepada salah satu engineer-nya untuk menjawab. Itu nggak masalah gitu ya. Di sini bukan berarti membatasi ya, maksudnya bukan membatasi bahwa engineer nggak boleh bereksplorasi atau langsung direct ke klien. Di sini bukan seperti itu, karena di sini menjaga agar scope project itu tetap sesuai dengan apa yang disepakati kayak gitu. Jadi nggak melebar, karena sedikit-dikit kalau itu diulang akhirnya jadi bukit gitu ya, sedikit-dikit jadi bukit. Nah, disinilah yang tahu adalah si project manager ini boleh atau enggak, bisa ditambahkan atau enggak. Nah, disinilah wewenang dari sisi project manager kayak gitu. Walaupun nanti engineer itu di Japri, akan diusahakan informasi juga ke project manager boleh atau tidaknya, kita atau tidaknya. Oke, itu masalah-masalah ya yang biasanya dihadapi oleh project manager kayak gitu di Krokodik. Nah, kemudian solusi atau tips komunikasi yang efektif antar stakeholder itu seperti apa sih gitu sih. Nah, ini adalah yang kita lakukan di Krokodik ya. Mungkin banyak juga yang makai di luar sana mau tools-tools seperti apa kayak gitu. Nah, kita bagi jadi dua komponen, yaitu tools dan action. Tools ini apa aja? Kalau dari sisi Krokodik yang dipakai adalah ada call, WhatsApp, email, Telegram, Trello, Jira, Google Meet, Zoom, dan Teams. Nah, bedanya apa aja sih? Gitu. Kan banyak banget nih. Bedanya apa aja sih? Nah, biasanya kalau call itu adalah diskusi yang sifatnya urgent dan juga detail. Nah, itu biasanya klien akan call ke project manager ataupun project manager akan call ke PIC dari klien. Nah, kita langsung by phone gitu ya, telepon diskusinya. Nah, kemudian kalau WhatsApp itu lebih diskusi tanya jawab yang santai, ibaratnya tidak butuh saat itu juga. Itu biasanya akan di WhatsApp group. Menanyakan bagaimana nih, ini kali gini seperti apa sih Pak? Boleh atau enggak? Kalau ininya diganti seperti ini bagaimana? Nah, itu diskusinya via grup WhatsApp. Kemudian ada email. Nah, email ini beda lagi ya. Kenapa ada email juga? Nah, email ini fungsinya untuk pernyataan konfirmasi yang penting atau pengiriman dokumen maupun file aplikasi. Kita juga pakai email biar konfirmasi itu tersusun gitu ya, atau terangkum dalam folder yang rapi. Karena kalau di WhatsApp kan kita harus scroll nih informasinya, scroll agak susah. Nah, di email ini akan lebih bisa kita kelompokkan gitu ya. Kalau di email kan ada nih kategori, kemudian kita kelompokkan sehingga hal-hal yang paling urgent atau paling penting dalam komunikasi konfirmasi itu di email kayak gitu, atau pengiriman dokumen itu dilakukan di email, jadi bukan di WhatsApp. Karena di WhatsApp biasanya akan hilang gitu ya. Kadang kan kalau kita ganti handphone, file-file di WhatsApp juga akan hilang gitu. Nah, disinilah pentingnya juga email. Jadi kita file-file akan kita kirim melalui email seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Telegram. Nah, Telegram ini kalau di Krokodik ini digunakan untuk komunikasi internal. Jadi kita bisa pisahkan komunikasi ke eksternal dan internal seperti apa. Sehingga kalau ada WhatsApp masuk, oh itu berarti dari klien kita harus gitu ya. Kalau Telegram masuk, oh itu dari internal. Jadi kita lebih mudah nih membagi ibaratnya membagi fokusnya gitu ya. Oh, wah WhatsApp, wah ini berarti klien nih kayak gitu. Yang ngechat kayak gitu. Kalau Telegram, oh berarti dari sisi internal Krokodik kayak gitu. Jadi kalau sama-sama WhatsApp, kita bingung nantinya kayak gitu, atau kita fokusnya terpisah seperti itu. Itu jadi kenapa kita pakai juga di Telegram.
Kemudian ada Trello dan Jira. Nah, Trello kalau Jira ini lebih ke progress project gitu ya. Progress project biasanya kita pakai Jira atau juga di Trello. Jadi biasanya kan Trello bisa tuh dipindah progresnya. Ini udah selesai atau belum. Kemudian checklist udah selesai atau belum. Nanti dipindahkan ke siapa yang mengerjakan, itu bisa di Jira maupun di Trello gitu ya. Kemudian konferensi call. Nah, ini kan zamannya gitu ya. Walaupun dulu belum WFA, sebenarnya Krokodik udah menggunakan gitu ya Google Meet, Zoom maupun Teams, karena Krokodik sendiri kan tadi ya udah dijelaskan sama Mas Sabto bahwa kantor pusat kita itu ada di Semarang, sedangkan klien kita bisa dibilang 99% itu ada di Jakarta, sehingga kita komunikasinya lebih sering online gitu ya, lebih sering online pakai Google Meet maupun pakai Zoom atau pakai Teams, Microsoft Teams. Walaupun memang kita ada kalau zaman dulu sebelum ada ini ya pandemi, kita tetap ada online offline meeting, tetapi kebanyakan juga di online meeting karena kita tadi antara timnya dengan klien itu udah beda provinsi kayak gitu ya. Jadi di Jakarta dan di Semarang kayak gitu. Jadi kita kebanyakan akan pakai online meeting Google Meet maupun Zoom seperti itu. Jadi apalagi kalau di saat ini gitu ya pandemi. Jadi ini lebih sering lagi, bahkan penggunaannya hampir 90% pakainya Zoom meeting atau Google Meet seperti itu. Nah, itu terkait dengan tools yang digunakan untuk berkomunikasi biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi action-nya nih. Action-nya apa sih biar komunikasi itu efektif dan berjalan lancar. Yang pertama itu harus pertama based on SLA gitu ya, atau Service Level Agreement. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Service Level Agreement ini? Jadi kan di SLA ibaratnya komunikasi itu di jam kerja dan di hari kerja dan jam kerja gitu ya, itu wajib nih komunikasi, wajib standby atau online. Alat komunikasi tadi ya yang sudah disebutkan itu wajib online kayak gitu. Jadi kalaupun memang kuotanya mau habis, kita harus siap-siap isi dulu sebelum kehabisan, ataupun kalau internetnya mati, kita harus cari jaringan yang nyala. Jadi tidak boleh internetnya mati, kita diam aja sampai nunggu internet itu online sendiri kayak gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi dari si project manager akan berusaha untuk komunikasi ini selalu online kayak gitu di jam kerja maupun di hari kerja kayak gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, project manager sering banget nih dihubungi di luar jam kerja gitu ya, sore gitu ya, jam 6, jam 7, jam 8 itu juga sering banget nih dihubungi, walaupun itu di luar ya, tapi itu masih masuk nih di SLA. Maksudnya adalah karena kan SLA Krokodik ada jika urusan itu urgent, kalau misalnya server down, aplikasi nggak bisa diakses, itu kita tetap harus berkomunikasi atau bisa dihubungi kayak gitu ya. Nah, itulah yang di luar jam kerja kayak gitu. Tetap online seperti itu. Itu masuk di tadi maintenance atau service beratnya apa? Sales after sales gitu ya. Jadi kita juga menghandle di luar jam kerja itu seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan respon time. Nah, di sini yang paling utama yaitu respon time-nya. Respon time ini diusahakan adalah maksimal 1 kali 24 jam untuk merespon. Jadi berarti kita di chat hari ini ya, hari ini juga harus dibalas kayak gitu. Atau kita dihubungi hari ini, diusahakan kita akan membalasnya atau menghubungi ulang di hari yang sama. Misalnya di telepon kita lagi meeting. Nah, nih kita akan infokan nih, Pak, nanti akan kita hubungi lagi sekitar jam sekian atau berapa menit lagi, berapa jam lagi. Kayak gitu. Itu untuk merasa aman atau rasa nyaman dari sisi klien. Karena kalau kita direspon itu udah senang dulu gitu ya, dan itu ada orangnya ibaratnya seperti itu. Oh, masih bisa dihubungi nih, oh masih bisa merespon kayak gitu. Jadi
ghosting ya, istilahnya nggak dihubungi gitu ya. Nah itu kan kita sering nih dengar nggak ghosting, berarti kok dihubungi nggak bisa. Nah kalau kita hubungi udah bisa, berarti kan memang masih percayalah, oh berarti masih ada orangnya, ibaratnya seperti itu. Nah di sini yang penting respon dulu nih, nanti walaupun ternyata ada error, walaupun nggak saat itu juga ya, apalagi kalau masalah ya, kalau error kan nggak mungkin juga kita kerjakan saat itu juga, tapi yang penting kita respon dulu, kita kasih pelayanan, kita jelaskan ini nanti kira-kira bisa selesainya kapan Pak, atau ini secara prioritinya seperti apa, dan kita akan usahakan kapan bisa selesai. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti kita infokan lagi jika masalah itu udah benar-benar selesai. Gitu. Nah, di respon time itu penting juga di sisi Crowdcoding gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya morning discuss. Nah, apa itu morning discuss? Jadi kalau di Crowdcoding setiap pagi itu kita lakukan morning discuss di jam 8 gitu ya, seluruh tim itu akan join untuk berdiskusi atau membahas task to do today gitu ya. Jadi hari ini tuh mau ngapain sih seluruh tim. Jadi bisa aja, jadi nggak cuma nih ya, nggak cuma tim project, tapi seluruh Crowdcoding, ibaratnya bisa dibilang seluruh divisi Crowdcoding itu akan menyampaikan hari ini mau ngapain, kemarin kendalanya apa, kayak gitu. Buat apa kayak gitu, buat bisa sama-sama tahu nih, mengontrol bahwa si A itu ngapain, si B ngapain, atau juga di sini kan project manajernya lebih dari satu gitu ya, dan engineer-nya itu yang dihandle cross gitu ya. Maksudnya cross adalah si A ini bukan punyanya project manager aja, tapi juga bisa dibawahi atau ibaratnya di lead oleh project manager yang lain. Nah, disinilah fungsinya morning discuss, sehingga kita tahu bahwa misalnya saya ada project dengan si A, ternyata dia aja ngerjain project lain dengan si B, misal Mas Rino gitu ya. Nah, kita tahu, oh ternyata dia lagi ngerjain projectnya Mas Rino hari ini tasknya, walaupun hari ini ada task dari saya, tapi kan kalau seperti itu kita terbuka, maksudnya dia lagi ngerjain projectnya Mas Rino atau ada task yang harus dikerjakan. Kita tahu bahwa, saya pun tahu bahwa oh ada kelonggaran, maksudnya oh berarti dia lagi ngerjain yang ini, mungkin akan besok baru akan saya follow up kembali seperti itu. Jadi nggak langsung kalau nggak ada kayak gitu kan, kita mengiranya dia ngerjakan punya kita gitu ya, punya saya, ternyata dia mengerjakan punya orang lain. Nah itu yang jadi masalah nantinya seperti itu. Nah di sini morning discuss itu kita lakukan seluruh tim, sampaikan hari ini mau ngapain, sehingga dari seluruh project manager tahu dia lagi mau mengerjakan apa hari ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya daily huddle. Nah daily huddle ini bedanya ini ke klien gitu ya. Jadi kalau klien itu biasanya ada yang namanya daily huddle, terutama untuk project-project yang dia model penggambarannya adalah sprint. Jadi kan project ada yang waterfall, kemudian ada yang sprint. Nah, sprint ini setiap minggu harus ada progres, atau setiap hari nih harus ada progres. Jadi apa, udah sampai mana? Karena dia sprint itu cepat gitu ya pengerjaannya. Jadi setiap hari kita akan menyampaikan ke klien, proyeknya udah sampai sini, besok target mengerjain ini, kemudian besoknya baru kita sampaikan lagi kan, target kemarin kita udah sampai sini nih, udah selesai, hari ini kita mau mengerjakan ini, besok kita targetnya ini, seperti itu. Nah ini daily huddle, kita biasanya tiap ada meeting dengan si klien, seperti itu. Kemudian ada weekly report. Nah, weekly report ini lebih ke masing-masing project gitu ya. Jadi ada project A, SDM-nya siapa aja, kemudian di dalam minggu itu meeting nih, projectnya sampai mana, kendalanya apa. Seperti itu, lebih fokus terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi di dalam satu project itu. Seperti itu. Nah, disinilah komunikasi itu tetap harus jalan. Ada beberapa action yang harus dilakukan biar project itu tetap on progress, tetap terpantau dengan baik, tetap on schedule, timeline-nya, dan tidak melenceng dari apa yang telah disepakati. Kalaupun memang tadi ya ternyata ada kendala, nah tadilah fungsi yang selanjutnya yaitu manajemen resiko kayak gitu. Misalnya ada yang tadi ya ada yang resign. Nah, seperti apa nih selanjutnya? Apa penggantinya siapa kayak gitu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, disitulah kalau kita
diskusi setiap hari, itu akan mengetahui kondisi lapangannya atau solusi-solusinya akan ketahuan. Seperti itu. Oke, itu saya rasa sampai di situ untuk penjelasan kami pada malam hari ini. Mas Sabto. Oke, Mas Alfian. Terima kasih banyak Mas. Mas udah banyak pertanyaan nih Mas. Sebelumnya Ya, pas itu pas ngisi form itu juga udah banyak yang ngasih pertanyaan. Nah ini juga di chat kita ada banyak juga pertanyaan nih. Kita ambil dari Oh yang ini iya. dulu kali Mas ya. Yang dari ngisi form sebelumnya yang pas pendaftaran. Oke, pertanyaan yang dari apa namanya form pendaftaran yang pertama Mas, cara berkomunikasi yang baik dan tepat pas WFH nih Mas. WFH atau pandemi kayak gini kan banyak kan pakai online nih, Zoom, gitu kan, apa yang harus kita lakuin. Apalagi kan mungkin ini ya, kita dari tanggal 3 Juli akan mulai WFH katanya 100% ya. Itu gimana nih Mas, komunikasi yang baik kalau kita nggak bisa ketemu? Komunikasi yang baik tadi ya sebenarnya udah saya sampaikan tadi ya terkait dengan tools maupun caranya gitu ya, baik ada more discuss, ada daily huddle, ada weekly meeting, kemudian online di work desk dan jam kerja. Nah itu yang penting kayak gitu karena tadi ya, karena kita harus bisa memberi pelayanan yang terbaik seperti jadi komunikasi yang tepat saat WFH tadi ya tadi Zoom meeting maupun online meeting, WhatsApp online, Telegram online kayak gitu. lebih Itu ke sih kalau dari fast aku. responnya ya Mas Iya, Alfian. lebih ke fast respon tadi. Jadi kadang ada klien tanya tuh di WhatsApp group misalnya, dan itu kita jawabnya harus confirm ke tim dulu nih. Nah kalau timnya nggak online kan kita layanan ke kliennya jadi nggak fast respon kan. Nah itu kalau kita sih seluruh tim pakainya Telegram. Jadi nanti kan kelihatan tuh lasinnya seperti apa. Oke, berarti Ya. fast respon Mas ya, terutama. Oke. Itu tadi ya, jawabannya ya kayak biasa, cuma lebih fast respon, terutama kan karena nggak bisa ketemu gitu ya. Jadi yang harus dilakuin itu. Oke, Mas. Selanjutnya ada yang tanya tentang sertifikasi ini, Mas. Seorang project manager itu harus punya sertifikat, namanya sertifikat PMP, sebagai sertifikat profesi atau gimana sih, Mas? Harus atau enggak sih? Oke. Kalau sertifikat sebenarnya itu bukan wajib ya Mas. Jadi kayak nilai tambah untuk seorang PM kalau dia punya sertifikat. Nah, sebenarnya yang paling penting itu bukan cuman sertifikatnya itu, tapi lebih ke skillnya seperti apa, dia bisa handle project minimal tepat waktu lah atau bisa lebih cepat. Nah, kadang kalau kita jam terbangnya udah panjang nih, udah pasti nanti kan banyak ketemu masalah-masalah tuh. Nah, itu kita udah belajar juga solusinya seperti apa. Jadi pengalaman menurutku lebih penting ya daripada si sertifikat itu. Cuman beberapa klien itu ada syarat administrasi ya. Dia mengharuskan seorang PM itu harus punya sertifikat untuk syarat administrasi. Nah itu sertifikatnya baru berfungsi di situ biasanya kalau di kita seperti itu Mas Sabto. Oke, skill Mas ya, berarti yang pengalaman sama skill gitu ya. Yang lebih apa ya? Kalau daily-nya akan lebih bermanfaat. Yang sertifikat pasti ya bermanfaat buat prasyarat, setelah itu yang main gitu lebih ke pengalaman.
Mas ya. Betul. Ya, betul. Mas, ada yang mau nanya langsung nih dari Mbak Nadia Aulia, boleh di-unmute Mbak, silakan. Ya, makasih Mas Sabto. Selamat malam semuanya, Mas Rino, Mas Alfian. Ya, selamat malam. Sebenarnya kalau bidang saya agak berbeda dari Krokodik. Kalau Krokodik Apps Development. Tapi kita ada satu kesamaan, yaitu salah satu klien, tadi aku lihat logonya. Aku tadi agak tertarik di bagian SLA, based on SLA, karena kita tahu kalau, karena di situ kan disebut tadi service level agreement-nya itu kita bekerja atau membalas respon itu sesuai jam kerja gitu ya. Tapi kalau aku, karena aku pernahnya itu event, maksudnya jadi PM untuk event ya, gimana cara membangun komunikasinya ke klien kalau kita ini bekerja sesuai dengan jamnya? Artinya ada jam-jam tertentu nih. Apakah itu disebutkan di awal? Maksudnya kita bikin kesepakatan di awal oleh klien atau memang kita sudah menerapkan seperti itu dan kita nggak perlu bilang ke klien, tapi ketika ditanya kenapa semalam nggak ngebales gitu, karena kan pasti ada klien yang seperti itu. Jadi saya lihat juga karena kita punya mutual klien nih, salah satunya itu tipe mereka ketika mereka jam kerja mereka sibuk meeting apalagi online kayak gini, akhirnya mereka perlu respon ke kita malam. Sementara kadang kita mungkin juga mas-masnya juga merasakan ya, karena kan kadang kita harus sebagai PM harus menjaga timeline ya, kita harus keep up the timeline on track, tapi ketika mereka responnya lama, itu bagaimana cara mengkomunikasikan ke kliennya, mungkin lebih kepada komunikasi eksternalnya. Kalau tadi daily huddle itu mungkin lebih ke update, mereka sih saya rasa juga pasti senang-senang aja ketika mendapat report dari kita harian, tapi bagaimana ketika kita meminta respon cepat juga dari klien gitu, karena kita punya SLA itu tadi, gitu Mas. Jadi gimana kira-kira komunikasi eksternalnya yang biar lebih kebangun atau efektif, supaya, karena kalau yang saya alami jam kerja kita dengan jam kerja mereka seperti jadinya berbeda, mau nggak mau kita jadi ngikutin mereka. Sementara kita juga harus keep up with keep on track the timeline itu gitu. Gitu Mas, makasih. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Sedikit. Oh iya, boleh. Kalau untuk di Krokodik itu di atasnya PM itu ada siapa ya? Di atasnya artinya. Kalau dari PM biasanya langsung ke, kalau PM di Krokodik ya, dia reportnya ke finance. Jadi targetnya kan dia ke finance kan. Oke. Ya udah Mas. Sip, makasih. Itu sih tadi pertanyaan saya. Makasih banyak Mas. Oke, ya terima kasih Mbak Nadia. Mas Alfian dulu atau saya? Monggo Mas Arfian dulu, Mas Rino dulu. Nggak apa. Yang pertama terkait SLA komunikasi tadi ya. Jadi sebenarnya ketika kita dealing ke klien itu kan ada, kita biasanya assign MOU ya. Jadi MOU di situ ada pasal-pasal juga mengatur terkait role-nya seperti apa. Nah, di situ disebutin juga SLA respon time juga di situ. Jadi kayak yang dijelasin sama Salvian tadi, misalnya benar-benar aplikasinya nggak dipakai, yaitu kita harus segera, itu ada waktunya. Kayaknya sekitar 4 jam atau berapa gitu. Jadi itu udah di defend awal Mbak. Di defend di awal di kontrak MOU-nya itu. Nah, selanjutnya terkait klien aktifnya malam ya, itu mungkin sama juga sih. Aku juga ngalami, mungkin Mas Alfian juga ngalami. Kadang seperti ini sih. Misalnya aku ada klien multinasional nih. Ternyata dia harus perlu diskusi dengan timnya misalnya yang ada di Belanda misalnya. Nah, mereka 9 pagi sini udah jam 9 malam lah. Itu aku pernah buka di mereka kerja, kita udah waktunya istirahat, ikut kerja lagi akhirnya. Jadi ikut diskusi, meetingnya seperti apa dan lain. Sebenarnya itu kembali ke
apa ya, ke rule perusahaannya sih Mbak. Jadi gimana caranya service ke klien itu yang terbaik. Jadi kalau dari Krokodik sih sebisa mungkin minimal dijawab dulu lah. Actionnya itu nanti misalnya besok itu nggak apa-apa. Itu untuk komunikasinya. Kurang lebih seperti itu Mbak Nadia. Terima kasih banyak, Mas. Makasih banyak dapat insight baru. Thank you. Oke. Mungkin Mas Alfian mau nambahin, Mas? Kalau saya sebenarnya fokusnya dari Mbak Nadia itu kan kita udah istirahat tapi kliennya baru respon gitu ya. Sedangkan kita kalau dari Krokodik memang ya kita nggak bisa mengatur klien ya, ya karena ya klien adalah rajanya gitu ya. Tapi walaupun raja, tapi kita juga punya batasan lah ibaratnya kayak gitu, batasan mana sebaiknya seperti apa sih dalam komunikasi atau diskusi itu. Kalaupun memang masih di bawah jam 8, jam 9 atau jam 9 itu masih bisa kita terima kayak gitu ya. Walaupun kecuali kita udah ada janjian dulu nih, Pak nanti kita baru bisa nanti malam nih kayak gitu jam sekian. Nah gimana bisa atau enggak kayak gitu. Biasanya kalau dari klien Krokodik seperti itu. Mereka akan menyampaikan dulu. Contoh tadi ya kayak multinasional, tim mereka baru online jam 9 malam kayak gitu karena di sisi mereka jam 9 kita 9 malam, mereka 9 pagi. Nah, mau nggak mau juga kita harus tetap mengikuti hal itu agar layanan kita juga tetap sesuai kayak gitu atau tetap bisa mengikuti dari perkembangan proyeknya kayak gitu. Contoh juga kemarin di AXA kayak gitu ya. AXA ada mereka timnya ada di Singapura atau kalau nggak salah di Thailand. Nah, kayak gitu kan kita di jam berapa? Jam 7 malam mereka baru bisa diskusi kayak gitu karena mereka udah siang gitu ya. Nah, itu akhirnya kita yang mengikuti. Mau nggak mau ya harus kita lakukan kayak gitu. Kecuali itu tanpa ada pemberitahuan ya. Kalau ada tanpa pemberitahuan kita akan sampaikan dulu bahwa Pak kita nggak bisa nih mungkin besok kayak gitu. Yang penting kita respon ya. Kita respon dulu. Besok baru kita akan kerjakan atau kita lakukan meetingnya kayak gitu. Jadi untuk respon itu yang diutamakan sih kalau dari sisi Krokodik kayak gitu. Ya, Mas. Gitu dari tambahan dari saya. Oke, Mas Alfian, terima kasih atas tambahannya. Oke, mungkin aku mau ambil pertanyaan dari chat ya, Mas ya. Boleh, Mas. Ada Mbak Diandra nanya ini nih Mas, project manager sama product manager itu bedanya di mana sih Mas? Oke. Beda ya product manager sama project manager. Jadi sederhananya gini, kalau dia product manager itu dia lebih ke nanganin ke visi produknya apa, kemudian value-nya seperti apa, terus nanti produknya mau dibawa kemana. Nah, kalau seorang project manager itu lebih ke eksekutornya. Jadi dari product manager dia akan misalnya bangun fitur apa, udah didiskusiin nih tujuannya apa, value-nya apa dan lain-lain. Kalau sudah oke, baru giliran eksekutornya yaitu seorang project manager. Nah, project manager itu tugasnya apa? Seperti yang saya jelasin tadi, yang pasti dia akan handle project tersebut sesuai dengan timeline yang udah di planning atau bisa lebih cepat. Yang itu bedanya di situ. Lebih PM lebih ke project manager itu lebih ke eksekutornya. Dua-duanya Gitu. PM Mas ya. Oh iya. Berarti kayak mungkin ini ya Mas ya, kalau product manager gitu ya, product manager bisa jadi semacam kliennya project manager gitu Mas ya. Jadi sebagai Iya, sebenarnya seperti klien kalau case-nya yang dijelasin
malam ini. Oke. Terus ada lagi, kalau misalkan klien nggak menyetujui change request, mungkin tadi ya disebutin change request Mas ya. Karena kan ada pengaruhnya sama cost atau budget. Nah, itu gimana Mas solusinya? Untuk solusinya kita akan kerjain change request itu untuk di next update kayak gitu sih Mas biasanya. Jadi kan kalau emang tidak mau nih karena budgetnya nggak bisa, otomatis itu akan jadi next update gitu. Karena aplikasi juga tidak mungkin akan berhenti sampai di situ gitu ya. Pasti akan ada pengembangan-pengembangan. Biasanya kita lakukan seperti itu. Aplikasi tidak mungkin sampai di sini saja sih Pak, biasanya gitu. Karena nanti akan ada pengembangan selanjutnya ataupun fitur-fitur yang akan ditambahkan ya gitu. Sampai sekarang pun aplikasi-aplikasi lain kayak Tokopedia, Gojek dan segala macam mereka selalu nambah fitur kayak gitu ya. Dan itu juga di project juga akan seperti itu gitu ya. Jadi nggak mungkin semua fitur dimasukkan tapi budgetnya tetap itu kan mungkin ya. Jadi budget itu disesuaikan dulu nih fitur awalnya apa, baru nanti kalau ada tambahan fitur lagi di berarti kita fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Seperti itu sih solusinya. Kayak gitu. Oke. Berarti negosiasi Mas ya. Ini salah satu Itu skill yang harus dibutuhin sama seorang PM juga, project manager di sini, negosiasi gimana. Kalau misalnya nggak bisa dilakuin saat itu ya kita kasih idea, planning ke depannya kira-kira bisa begini Pak, gitu. Bisa begini Bu. Gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Ini masih ada kaitannya sama tadi project Mas. Kalau misalkan dibutuhkan merger atau join, ini kerja sama-sama pihak kedua gitu Mas ya untuk kerjaan sebuah proyek. Nah ini yang mengambil keputusan, decision maker-nya, itu dari PM atau bukan Mas? Biasanya? Sebenarnya tergantung dari konsepnya dulu sih Mas. Ini join-nya seperti apa. Kalau yang aku alami sendiri itu modenya seperti ini. Jadi ketika kita ngerjain project nih, nah dari klien tuh minta ada tim lain untuk ngerjain juga. Jadi anggapannya biar cepat jalan bareng dua paralel gitu. Nah kalau seperti itu sebisa mungkin itu harus beda modul. Jadi beda pengerjaan gitu loh Mas. Jangan sampai nanti ada dua tim tapi ngerjainnya cuman satu fitur yang sama. Nah itu diriskan di komunikasinya. Otomatis kan kita harus confirm mereka juga, mereka confirm ke kita balik. Nah tapi kalau dia pengerjaannya paralel dan bisa jalan sendiri-sendiri dalam satu aplikasi misalnya, nah itu lebih bagus kalau opsinya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya tetap ada di project manager juga gitu ya, keputusannya kayak gitu. Oke, Mas mungkin ini satu pertanyaan terakhir terkait dengan tantangan terbesar Mas yang pernah dialami oleh narasumber, berarti Mas Alfian dan Mas Rino ya sebagai PM ini biasanya dari internal atau malah dari eksternal Mas? Ada dua-duanya sih Mas. Dua-duanya. Iya. Kalau dari internal sih mungkin tadi ya salah satunya SDM resign. Nah itu PR banget buat seorang project manager ya. Jadi project udah jalan, udah smooth, wah udah enak lah, engagement timnya udah enak. Satunya resign, waduh. Nah itu kan kayak langsung tiba di reset gitu kan. Kita harus cari penggantinya siapa, nanti transfer knowledge lagi, belum tentu nanti skillnya sama dengan SDM existing. Itu banget kalau ada case seperti itu salah satu contohnya. Kalau eksternal, paling kalau kita ngerjain project yang gede, project dengan yang gede dengan banyak stakeholder,
itu pernah aku juga handle itu di salah satu perusahaan otomotif. Nah, di situ bikin hampir kayak ERP ya. Jadi mulai dari pelanggan servis kendaraan sampai ke penjualan part, kemudian sales juga, sales internal. Nah, kalau seperti itu project yang gede biasanya kita akan split project manager. Jadi nggak cuma satu project manager tuh di situ. Jadi ada misalnya 2 atau 3. Nah, masing-masing nanti handle kita bagi modulnya seperti apa. Nah, itu nanti masing-masing punya tim sendiri. Jadi komunikasi ke stakeholder yang yang dibutuhin itu udah ada masing-masing gitu, Mas. Itu tantangan terbesar ya proyek yang gede-gede seperti itu. Mesti komunikasi antar PM-nya juga kan, biar koordinasinya lancar. Gitu, Mas Sabto. Kalau Mas Alfian gimana, Mas? Kalau dari saya tantangan terbesarnya itu misalnya dari eksternal itu untuk project atau untuk klien ya dia konsepnya adalah startup gitu ya. Jadi kan dia startup pengen bikin aplikasi tapi belum tahu nih detailnya seperti apa. Nah itu tantangan banget ini, maksudnya mereka di saat kita bertanya seperti apa, mereka juga bingung gitu ya. Sedangkan mereka mau bikin aplikasinya. Nah ini yang tantangan besar. Jadi seolah-olah ya kita jadi tim mereka kayak gitu. Jadi kita risetkan beberapa fitur itu untuk mereka kayak gitu. Kita merisetkan seperti apa seharusnya. Nah itulah yang menjadi tantangannya kayak gitu. Beda kalau kayak project dari perusahaan-perusahaan yang udah stable, misal kayak perusahaannya Pertamina, Aksa, dan yang lain itu mereka udah tahu nih mereka mau bikin apa, itu udah tahu. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kayak startup, mereka hanya punya idenya dulu nih. Gitu ya. Dia punya idenya dulu, pengen bikin aplikasi dan punya uang, berarti gitu ya. Otomatis hampir semua fitur mereka pengen gitu ya. Mereka pengen iya Mas, masukin itu. Nah, tapi ujung-ujungnya nanti bisa membengkak dan timelinenya nggak selesai akhirnya kayak gitu. Nah ini yang tantangannya gimana dari si project manager ini membatasi gitu ya, membatasi mana sih fitur yang paling aman esensial kayak gitu, kan. Mas ya. Betul, esensial atau MVP gitu ya, itu belum dulu gitu ya. Kita kerjakan ini dulu kayak gitu agar project ini bisa selesai dan digunakan dulu kayak gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya di situ nih kalau kita udah ada ketemu yang seperti itu. Nah, itu lebih double ya kita kerjanya itu beberapa kali lipat karena tadi ya kita selain mengerjakan ini projectnya jalan seperti apa, kita juga nyariin ini baiknya gimana sih buat mereka kayak gitu. Sedangkan mereka sendiri nggak tahu detailnya kayak gitu. Itu sih tantangannya. Jadi product manager ya Mas. Ya kayak gitu double jadinya ya. Itu yang tantangan terusannya kayak gitu. Kalau internal ya sama ya kayak dari Mas Rino. Tiba-tiba ada yang resign kayak gitu. Dan itu seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Oh kita juga deg-degan nih. Terus gimana? Apalagi proyeknya udah 50% gitu ya. Udah 50% berjalan, itu yang merepotkan kayak gitu. Oke. Itu berarti dua sisi ya, internal sama eksternal, Mas. Dan kalau yang tadi eksternal tadi memang challenging, tapi memang Krokodik hadir sebagai ini, Mas ya, untuk membantu problem solving juga. Artinya kita nggak hanya cuma kita kerjakan apa yang klien minta. Di situ misalkan klien juga bingung kira-kira gimana, kita juga bisa bantu suggestion terkait dengan, karena kita punya pengalaman juga di MVP-nya bisa kita propose seperti apa gitu. Itu Mas ya. Yang mana yang esensial yang kira-kira akan berpengaruh. Itu. Oke Mas, untuk pertanyaan mungkin sudah cukup, sudah pukul ini 20 hampir setengah 9 ya. Sebelum kita selesai tadi saya janji nanti ada quiz time ya.
bisa kalau ada yang apa namanya, saya share dulu deh linknya. Jadi bisa saya share di chat tuh. Kita akan ada 2 giveaway untuk tadi voucher untuk Reprime. Jadi bagi teman-teman yang mau nyoba Reprime, boleh. Silakan dibuka untuk Mentimeternya. Kita akan ada kuis sedikit kok, cuma beberapa pertanyaan, dan nanti yang tercepat gitu ya, dan yang nilainya paling tinggi pasti akan dapat. Mas Alfian sama Mas Rino ikut boleh Mas, tapi kalau menang ntar nggak dapat hadiah. Oh, siap. Oke. Mantap ini. Oke, boleh teman-teman buat masuk. Aku stop share dulu sebentar. Nah, udah masuk berapa nih? 6. Boleh yang lain kalau mau berkompetisi, silakan. Ini dijamin nggak bikin pusing kok. Kita refreshing sejenak buat ngerjain ini. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau langsung masuk. Ini baru 7 orang nih. Chance menangnya berapa tuh? 20%. Sama 15% ya. Tunggu. Nanti pemenangnya silakan ini ya, screenshot boleh, terus atau japri saya gitu ya. Tadi saya yang menang ini gitu. Kalau bisa sih pakai nama asli ya, karena lebih gampang buat nyocokin. Ada lagi yang mau gabung? Kita tunggu sampai sebentar lagi mungkin ya. Kita mulai aja kali ya. 11 saja. Oke, 12 nih. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Kita mulai aja 13. Kita mulai aja untuk Mentimeternya. Keluar lagi, ganti nama mungkin, masuk lagi. Yes. Lagi 15. Mas Rino udah gabung Mas. Yang mana nih Mas? Sudah. Oke, langsung ya kita. Aku strawberry. Strawberry. Oke, kita mulai. Ini cepet-cepetan. Mana yang merupakan service Procodik nih? Tadi udah dijelasin di awal. Apakah IoT, website custom, custom mobile app, atau semuanya benar? Oh, ada yang buat custom mobile app. Wah, semuanya benar ya. Jadi memang Procodik ini ada 3. Kita bisa IoT, kita bisa bikinkan website yang custom, dan mobile app yang custom juga bisa. Oke. Next question. Nanti di akhir akan ada leaderboard-nya. Gitu ya. Mana yang bukan merupakan tugas project manager? Sales, dealing, maintenance, atau planning nih? Semuanya Mas ya? Bukan Mas. Dealing. Maintenance masuk ya? Karena tadi Mas Rino ada Ya, corrective masuk. sama preventive maintenance. Kalau sama Mas Rino salah, kebangetan nih. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa stakeholders yang biasanya dihadapi oleh orang PM nih? User, designer, programmer, semua benar? Ya, pertanyaan bonus nih. Oh, masih ada ya, user.
User iya, desainer iya, programmer iya. Nah, tadi ada internal sama eksternal gitu ya. Terus pertanyaan keempat. Skill yang harus dikuasai seorang project manager kecuali leadership, komunikasi, risk management, manajemen risiko, ada yang benar nih. Kecuali ya. Kita lihat, yang kejebak ada 2 orang. Jadi kecuali, berarti yang 3 ini memang harus dikuasai gitu ya. Kecuali nggak ada yang benar, karena harus dikuasai. Gitu. Oke, last question. Kantor utama Krokodik berada di, tadi di awal dijelasin. Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta. Ini gampang nih, bonus juga nih. Semarang, Jogja kan? Jogja. Aku nyebutin Jogja jadi Jogja gitu ya. Oke, kita lihat leaderboard-nya ya. Mas Rino nggak di ini ya? Oke, selamat kepada Mbak Sarah dan Ahmda. Boleh nanti dijaprikan ke nomor yang menghubungi untuk link ya. Untuk bisa kita bagikan voucher untuk trial. Bukan trial sih, voucher untuk menggunakan Reprime. Oke, sebelum kita tutup, saya mau sedikit sharing tentang feedback form. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi untuk feedback form hari ini, karena ini saya tak tulisin di chat, nanti juga akan kami kirimkan via email. Karena untuk mendapatkan ini ya, sertifikat juga nanti teman-teman waktu terlebih dahulu mengisi feedback form, feedback form, terus nanti akan kita kirimkan email untuk sertifikat dan recording teman-teman semua. Dan terakhir dari saya, tadi sudah dijelaskan bahwa Krokodik adalah sebuah perusahaan yang kami intinya adalah berusaha menyediakan solusi dalam bentuk mobile apps, dalam bentuk website custom, dan dalam bentuk IoT. Jadi apabila teman-teman di sini ada yang sedang ada kebutuhan terkait dengan ketiga hal tersebut, bisa konsultasikan dengan analis kami. Silakan dikonsultasikan, walaupun sekarang masih belum kepikiran mau bikinnya apa gitu ya, mobile apps atau website gitu ya. Silakan kontak saja ke yang sudah ada tertera di layar, atau bisa langsung akses ke website kami di krokodik.com. Dan jangan lupa follow media sosial kami untuk informasi webinar selanjutnya dan materi-materi terkait dengan dunia IT, terkait dengan manajemen, terkait dengan ke-startupan yang akan kami bagikan lewat kanal media sosial. Oke, dan jangan lupa nanti lewat kanal media sosial kami juga akan dibagikan informasi terkait dengan webinar selanjutnya, kapan dan apa yang akan dibahas. Teman-teman juga bisa usulkan topik-topik yang sekiranya menarik untuk bisa kita angkat lewat feedback form. Jadi kami tunggu untuk pengisian feedback formnya. Dan video recordingnya tentu akan kami informasikan via email. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bareng-bareng kita belajar di hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Ada yang tanya link formnya di mana ya? Link formnya ini, kali itu aku ini lagi ya. Nanti juga akan kami kirimkan via email dan via
chat WhatsApp. Oke, kalau ada pertanyaan silakan hubungi email kami tadi di marketing@kropodik.com atau WhatsApp yang kemarin sudah informasi ini juga ya, informasi link dan segala macam itu. Kami akan dengan senang hati menunggu feedback dari teman-teman. Ya, dari Pak Fongdianto mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh, mungkin bisa menghubungi langsung Pak ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya teman-teman di malam hari ini. Silakan beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Malam semuanya.